Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azari Naufal dengan nomor NIM 2203060009. Saya akan menjelaskan organel sel dan fungsinya pada sel hewan. Yang pertama, saya akan menggambarkan sel hewannya terlebih dahulu. Oke, saya akan menjelaskan yaitu gambar sel hewan ini. Yang pertama itu ada nukleus. Nih. Nah, nukleus itu dia merupakan anak inti sel. Dia ini berwarna gelap dan mempunyai fungsi yaitu membentuk protein dengan molekul RNA dan membentuk ribosom. Lalu yang kedua ada nukleus. Nah, nukleus ini dia merupakan inti sel. Dia memiliki membran dan mempunyai juga subung dan pori-pori. Nah, fungsinya itu adalah untuk melakukan pemasukan zat di dalam nukleus. Nah, fungsinya itu adalah melindungi DNA dari cairan sitoplasma, mengatur pembelahan sel, mengendalikan kegiatan sel. Lalu selanjutnya ada ribosom. Nah, ribosom ini yang titik-titik ini. Nah, ribosom itu dia terletak di luar retikulum endoplasma. Dia ini tersusun atas dari protein dan RNA. Dia ini berfungsi sebagai mensintesis protein. Lalu selanjutnya ada vesikel. Ini vesikel. Nah, vesikel ini dia merupakan ruang yang terletak di bagian antara si membran-membran selnya. Nah, dia ini berfungsi untuk dia mempunyai saluran untuk terjadinya penyimpanan dan penyaluran si zat ke bagian sel. Lalu selanjutnya ada retikulum endoplasma kasar. Yang ada titik-titiknya. Retikulum endoplasma kasar. Nah, RE kasar ini juga dia disebut karena dia mempunyai ribosom di bagian retikulum endoplasmanya. Dia ini berfungsi sebagai mensintesis lemak dan kolesterol. Nah, jadi akibat ada ribosom-ribosom itu, makanya dia disebut dengan retikulum endoplasma kasar. Selanjutnya ada badan Golgi. Ini badan Golgi. Nah, badan Golgi ini seperti tumpuk-tumpukan. Nah, dia ini disebut dengan sisterna. Badan Golgi ini juga dia memiliki jumlah dan ukurannya berbeda-beda tergantung jenis selnya dan aktivitas metabolismenya, dan dia pun terletak di antara retikulum endoplasma. Nah, dia ini juga berfungsi untuk mengatur pergerakan si jenis proteinnya, membentuk lisosom dan membentuk kantong untuk sekresi.
Lalu selanjutnya ada namanya sitoskeleton. Nah, sitoskeleton ini tersusun atas dari mikrofilamen, filamen tengah, dan mikrotubulus. Nah, dia ini berguna mempertahankan si bentuk selnya. Dan dia juga untuk selnya ini untuk mengalami pertumbuhan juga, dia bisa juga si sitoskeleton ini. Lalu selanjutnya ada namanya retikulum endoplasma halus. Nah, dia ini tidak ada titik-titik merahnya. Nah, berarti retikulum endoplasma halus ini dia tidak memiliki ribosom di bagian retikulumnya itu. Nah, dia ini berfungsi untuk mensintesis lipid dan juga dia pun zat-zat yang beracun itu bisa dibuatnya tidak beracun atau kurang beracun. Nah, itu gunanya si retikulum endoplasma halus. Nah, selanjutnya itu ada mitokondria. Mitokondria. Nah, mitokondria itu dia membrannya itu ada dua, membran dalam dan membran luar. Nah, membran dalamnya itu lebih besar daripada membran luar. Makanya membran dalam itu dia ada lipat-lipatannya disebut dengan krista. Nah, gunanya untuk penyerapan oksigen. Dan yang menimbul keluar itu adalah matriks. Matriks itu adalah untuk oksidasi asam lemak. Nah, mitokondria ini ada merupakan respirasi seluler. Nah, jadi dia ada seperti makanan yang berenergi itu akan diolahnya dan dipecah menjadi air dan karbon dioksida. Dan yang molekul-molekulnya itu pun akan dilepaskannya energi. Nah, energinya itu akan ditangkap molekul dan menjadi ATP. Nah, ATP-nya itu berguna untuk reaksi kimia di dalam sel selanjutnya. Lalu selanjutnya ada vakuola. Nah, vakuola ini juga dia mempunyai membran dan tersembunyi dengan lipoprotein. Nah, dia ini gunanya untuk menyimpan dan juga tempat reaksi si lipid dan protein. Jadi dia hanya tempat reaksi si lipid dan protein. Nah, selanjutnya itu ada namanya sitosol. Nah, sitosol itu dia terletak di bagian sela-sela organel di cairan sitoplasma. Nah, sitosol ini dia berguna untuk proses intraseluler, aktivitas enzimnya gitu kan. Nah, dia pun juga semakin volume sitosol ini akan membentuk ruang untuk reaksi-reaksi kimia di dalam sel. Nah, selanjutnya itu ada namanya lisosom. Ini lisosom. Nah, lisosom itu dia mempunyai enzim-enzim. Nah, enzim-enzim ini pun merupakan salah satunya itu adalah untuk enzim pencernaan. Nah, proses pencernaan ini pun disebut dengan fagositosis. Nah, dia ini pun juga berfungsi untuk memperbaiki sel-sel yang rusak. Jadi, sel-sel yang rusak itu akan kembali menjadi sel-sel yang normal. Itu fungsi lisosom. Lalu yang terakhir itu ada namanya sentriol. Ini sentriol. Nah, sentriol itu dia berbentuk silinder. Nah, dia berbentuk silinder pun dia berfungsi untuk mengkoordinasikan dan merakit mikrotubulanya. Nah, mikrotubulanya ini pun terjadi pada masa pembelahan sel. Dan ini pun juga berfungsi sebagai badan sel dalam membentuk silia dan flagella. Nah, selanjutnya perbedaan dari sel hewan dan sel tumbuhan. Yang pertama, sel hewan itu dia tidak memiliki dinding sel, sedangkan sel tumbuhan memiliki dinding sel. Yang kedua, sel hewan mempunyai sentriol, sedangkan sel tumbuhan tidak memiliki sentriol. Yang ketiga, sel hewan dia memiliki batas pertumbuhan, sedangkan sel tumbuhan tidak memiliki batas pertumbuhan. Yang keempat, sel hewan dia memupuk atau menyimpan zat berupa lemak dan glikogen, sedangkan tumbuhan menyimpan zat pati. Yang kelima, sel hewan memiliki vakuola yang kecil, sedangkan sel tumbuhan memiliki vakuola yang besar. Sekian dari saya, mohon maaf ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.